Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi di channelnya Mas Gagu. Kita akan lanjutkan pembahasan soal nomor 4 tentang prediksi soal UTBK 2021 ya, 2021 yang sudah Mas Gagu upload di mana? Website lakonfisika.net. Nanti silahkan bisa dikunjungi langsung ke website itu dan linknya nanti saya kasih di deskripsi. Oke ya. Yang nomor 4 ini kita akan bahas soal tentang bidang miring sama katrol. Soal nomor 1, 2, 3 kan sudah ada di video sebelumnya. Silahkan dicek di playlistnya ada. Nah, sekarang kita coba ke soal yang nomor 4 ya. Langsung saja kita simak sini. Soal nomor 4. Nah, nanti akan Mas Gaku uraikan konsep-konsep yang berkaitan dengan ini dan sekaligus kita review, kita pelajari bersama sehingga nanti mampu mengerjakan soal-soal yang mungkin nanti akan bisa dimodifikasi oleh tim soal itu ya. Jadi banyak modifikasi yang mungkin di fisika itu. Ini ya soalnya sebuah balok bermasa 120 kilo. Ini massa, oke. Balok berarti yang ini ya, massa M besar ini ya. Dalam bidang miring kasar dengan sudut ini ya, berarti ini benar M besar ya. Oke, M besar. Kemiringannya tannya ini ya. Balok tersebut terhubung dengan balok lain yang bermasa M kecil. Nah, ini ada M kecil melalui sutas tali katrol licin ya, seperti pada gambar katanya licin. Koefisien gesek statis dan kinetis antara balok dan bidang miring masing-masing ini mu s statis ya, statis. Kalau yang ini mu k itu kinetis. Oke, kapan dipilih statis dan kinetis? Oke, sudah benar. Udah bisa jawab kan? Iya, kalau bendanya bergerak, maka dia nanti pakai koefisien gesek kinetis, kinetis yang bergerak. Oke ya. Kalau bendanya diam, berarti nanti dia pakai koefisien gesek statis diam. Ya gitu pemilihannya. Jadi dilihat kondisi sistem bendanya, apakah bendanya itu diam atau benda itu bergerak. Oke ya. Bergerak berarti pakai kinetik. Kalau diam berarti pakai statis. Oke, sekarang kita mulai masuk ke pertanyaannya gimana. Nilai maksimum M agar sistem tetap dalam keadaan diam. Dalam keadaan diam. Diam berarti dia akan posisinya apa tadi? Statis, diam. Oke ya, diam, statis. Nah, kita diminta menentukan nilai M maksimumnya berapa. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan, perlu dipahami dulu. Di sini nanti sampai perlu menggunakan beberapa konsep atau prinsip-prinsip dan hukum-hukum untuk mengerjakan soal tipe seperti ini. Jadi tentu saja di awal pasti karena ini berkaitan dengan vektor gaya, ya pasti kita harus paham tentang penguraian vektor. Penguraian dan resultan vektor, oke ya. Kebetulan di soal nomor 3 sudah ada ini ya. Oke, silakan dicek. Kemudian ada lagi yang kedua nanti akan berkaitan sama hukum Newton ini ya. Hukum Newton. Oke, ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Ya, yang keempat, yang ketiga itu berkaitan sama prinsip katrol. Katrol. Nah, katrol ini kenapa dia ada yang dianggap licin ya ta? Terus ada lagi katrol yang nanti ikut berotasi. Nah, kalau licin berarti nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya tegangan tali di sini dan di sini itu sama. Oke ya. Kalau rotasi dia enggak, di sini dan sini enggak sama karena katrolnya ikut berputar. Kalau ikut berputar berarti nanti ada gerak rotasinya. Nah, ini perlu dipahami juga. Oke ya. Oke, itu pemilihannya. Sekarang kita mulai satu persatu. Kita harus menguraikan vektor-vektor gaya yang ada pada sistem ini. Kita mulai dari M kecil. Oke, di M kecil di sini kan ada dapat gaya V W1 gitu aja ya. Enak W1. Oke. Ada gaya berat ke sini W1. Nah, di sini ditahan oleh gaya tegang tali ke atas. Tapi tegangan tali dari sini kalau dilihat dari katrol arahnya ke bawah, maka selalu digambar bolak-balik. Di sini juga gitu. Ini sudah selesai ya, nggak ada gaya lagi. Kita ke sini. Di sini ada tegangan tali. Katrol ini tarik sini tegangan tali. Ini juga tarik ke sini. Oke. Nah, tarik sana kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat di M ini ada gaya apa? Oke. Karena dia terpengaruh gravitasi, maka dia mendapat gaya ke pusat bumi berupa W
2 misalkan gitu ya. Nah, disinilah nanti kita berperan tentang penguraian vektor ini yang paling utama. Oke. Caranya kalau ada bidang miring, buatlah sumbu X dan Y pada bidang itu. Oke ya, saya ulangi, buatlah sumbu X dan Y pada bidang itu. Nah, X-nya yang mana? X-nya adalah yang sejajar bidang. Berarti ini sampean buat permisalan sumbu. Nah, bayangkan saja, ini sumbunya berarti ini adalah sumbu X. Oke ya, pusat koordinatnya di sini, di pusat ini, biar enak ya. Nanti yang tegak lurus terhadap bidang berarti adalah sumbu Y. Ini. Jadi seperti ini. Oke ya. Jadi sumbu X itu misalkan buatlah permisalan untuk bidang yang sejajar arah gerak benda atau potensi pergerakan benda. Ya dah, itu di sumbu X. Nah, yang tegak lurus dengan bidang itu maka sumbunya Y. Maka benda ini di M besar ini kan dia bergerak akan di sepanjang sumbu bidang miring ini. Maka ini X-nya kita sejajarkan dengan bidang miringnya. Oke. Yang tegak lurus kita misalkan sumbu Y-nya. Oke. Nah, sesuai prinsip penguraian vektor, maka untuk menganalisis vektor-vektor itu kita lebih mudah menguraikan pada sumbu X dan Y atau Z kalau 3 dimensi. Berarti tapi ini 2 dimensi aja. 2 dimensi berarti kita uraikan ke sumbu X sama sumbu Y. Kita lihat gaya di M besar ini. M besar ini dia ada gaya W2. Oke ya. Dan nanti potensinya kalau kita anggap dia berpotensi bergerak, bergeraknya adalah ke sini. Nah, makanya ini dikatakan ada M maksimum agar sistem dalam keadaan diam. Berarti kalau ini M-nya lebih dari nilai M yang maksimum nanti dia akan bergerak ke sini. Ini akan bergerak naik. Oke ya. Maka dia berpotensi bergerak ke sana. Nah, sehingga pada katrol ini, pada M2 ini dia dapat gaya apa? Gesekan yang arahnya ke sana. Statis apa kinetis sekarang pertanyaannya? Kalau sistemnya dalam keadaan diam, maka dia statis. Berarti ini koefisien gaya gesek statis. Yang menahan benda M agar tidak ikut tertarik ke sana karena ini berat. Oke ya. Oke, ini Fs. Sekarang kita lihat. Lanjutkan. Nah, Fs itu sudah berada pada sejajar pada sumbu X-nya. Oke ya. Tetapi W2 masih belum sejajar pada X atau belum berada pada sumbu Y juga. Maka ini kita perlu uraikan. Tarik tegak lurus ke sini, ya toh, ke sini. Ya toh, ini. Nah, ini berarti W2Y, oke ya, karena di sumbu Y. Yang ini adalah apa? Sini berarti W2X. Ya, yang ini W2X. Oke. Berarti gayanya sudah ada. Jadi ada gaya apa saja di benda M besar, berarti ada gaya T yang arahnya ke sana ini ya toh, ke sana ini. Nah, T ini. Kemudian ada gaya W2X ini, ada Fs ini. Nah, ini adalah paket gaya yang ada pada benda M besar. Ini adalah paket gaya yang ada pada benda M kecil. Oke, sip. Nah, kalau sudah selesai seperti ini tinggal dianalisis berdasarkan apa? Hukum Newton. Ini tadi sudah, sekarang ke sini. Oke ya. Katrol izin tadi sudah kita gunakan untuk menentukan bahwa T yang di sini sama dengan T yang di sini. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimanakah analisis hukum Newtonnya? Maka kita lihat di sini. Sigma F di benda M kecil 1 ya toh, itu sama dengan 0 karena dia harapannya statis. Maka dia ada potensi bergeraknya ke bawah, maka yang W1 kita anggap positif, yang berlawanan negatif T. Oke ya. Sama dengan 0 atau W1 sama dengan T. Oke ya. Di benda 2, sigma F berapa? 2 sama dengan 0. Sigma 2 berarti apa tadi ini? Nah, berarti yang gaya apa tadi W2 ini sudah kita anggap nggak ada karena sudah diwakili oleh W2X dan W2Y. Oke, berarti ini sudah dianggap hilang. Oke ya. Tinggal ini potensi bergerak bendanya kemana? Ini kan ada X ya toh. Kita tulis yang X dulu karena nanti ada sigma F2 yang Z. Nah, karena dia ada gaya yang di sumbu X, ada gaya yang di sumbu Y. Oke ya, sip. Oh iya tadi belum kelupaan ya tadi. Ada gaya normal bro di sini. Serat. Gaya normalnya. Oke ya, sip. Ada gaya normalnya. Oke, sekarang kita lihat di sumbu X dulu. Di sumbu X berarti kan sepanjang ini ya. Kita lihat gaya aja. Yang potensi gerakannya ke sini berarti kan T ini kan. T-nya berarti kita anggap positif. T sudah min, berarti yang ke belakang sini W2X
Yang ke bawah berarti yang ke bawah apa, yang ke sini lagi apa, fs ini tuh, min fs sama dengan 0. Berarti t-nya sama dengan apa, w2x min pindah ruas berarti apa ya, plus ya, plus fs. Oke, nah di sini ada kesamaan ini. Oke, nah sekarang kita cek. Oh, ya 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 ya. Begitu ya hubungannya, tinggal kita apa ini? Substitusi. Nah, substitusi selesai, kita masukkan ke sini. Yuk, kita masukkan. Berarti W1 itu sama dengan apa? W2x ya toh ditambah fs. Oke. Kita mau nyari apa tadi? Ini kan M kecil dikali G ya toh sama dengan apa? Ini W2x-nya apa? B2X itu apa? Iya, gimana 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 gimana? Ini penguraian vektor. Berarti tetanya di sini, dia ada di sini kan, setara di sini. Berarti kalau kita ambil segitiga yang ini, ini W2X ya toh, kalau miring nggak apa-apa ya, kita anggap pasti paham posisinya biar seperti ini. Kita latihan penguraian. Ini segitiganya, di sini siku-siku ya. Oke. Sudutnya di sini. Berarti kalau kita mau nyari di sini tadi ada apa? W2X, ini ada W2 apa ini, Y ya, ini W2Y. Nah, berarti W2X yang di sebelah sini, W2X itu kan ini sama dengan panjangnya ini depannya sudut, berarti dia pakai apa, sin ya. Berarti nanti ini W2, sisi miringnya adalah W2, W2 dikali sin theta. Kenapa seperti ini, W2X sama dengan ini? Coba cek. Karena kalau sin theta itu sama dengan sisi depan kan ini, berarti sama dengan W2X per apa, sisi miring, apa ini, W2. Berarti kalau kita nyari W2X itu sama dengan W2 dikali sin theta. Oke ya. Kita ganti ini. Berarti W2 dikali sin theta. Oke, ditambah Fs. Fs berarti apa? Mu S, koefisien gesek statis karena dia gesek statis dikali gaya normal. Wah, gaya normalnya kita belum tahu. Kita minta tolong yang di sigma F 3Y. Oke ya, sama dengan 0. Di sini apa? Sigma F 3Y dan 0. Ini gaya normal positif ya toh, yang W2Y negatif, berarti normalnya min W2Y sama dengan 0 atau normalnya sama dengan W2Y. Ini substitusi ke sini ya. Berarti normalnya adalah sama dengan apa? W2Y. W2Y apa berarti, kalau sini sin, X-nya sin, berarti yang sini adalah pakai cos. Berarti apa? M dikali G sama dengan W2 ini. Berarti M besar ya toh dikali G sin theta ditambah mu S W2Y, berarti apa? M besar dikali G cos theta. Tadi kan cos ya dah. Oke. Sekarang tinggal kita cari G-nya, bisa kita corak-coret ya dah. Set. G-nya bisa kita coret-coret, kita naikkan set. Oke. G-nya bisa kita coret-coret. Mana? Mana di? Mana kursornya ini? Hilang. Ini. Nah, ini G hilang. Oke. Ya, ini dah. Nah, sekarang sin theta cos theta berapa? Nah, sekarang dari sini pengetahuan trigonometri tadi kita pakai apa? Tan theta sama dengan 3/4. Tan theta 3/4 berarti sin theta berapa? Nah, kita tinggal cek saja gini dah. Tan theta, ini theta. Tan berarti di depan per miring. Sinnya berarti 5 kan gitu kan? Nah, berarti tan theta ini berarti kalau sin 3/5. Kalau cos 4/5. Oke ya, tinggal masukkan aja sini. M berarti sama dengan apa? M besar dikali apa ini? Sin theta berarti 3/5 ditambah mu S-nya tadi berapa? Ini tadi 0,25 ini ya. 0,25 kalau itu seperempat aja ya, enak ya. 0,25 seperempat dikali ini berapa? M-nya besar. Kita belum tahu tadi berapa ya. Lupa ya di atas ya. Nanti kita cek. Cos ininya berarti 4/5. Oke, tinggal kita cek aja. Substitusi aja M-nya berapa? M-nya. Oh, M-nya 120 kilo. Oke. Oke, tinggal 120 kilo. Berarti gimana? Atau ini dicoret bisa. Set. Gampang kan? Nah, ini 3/5 M ditambah 1/5 M, 4/5 M besar lah, ini M kecilnya. M besarnya 120 kilo. Berarti dicoret berapa ini? Ini 24 ya? 24 ya? Nah, 24 kali ini berarti 96 kilogram. Ini ya, benar ya? Oke, M besarnya berarti 96 kg. Kalau dia nanti lebih besar dari 96 kg, 97, 98 dan seterusnya, ini akan lebih berat
M1-nya akan lebih berat, ini M1-nya ini ya, yang mana ini tadi ini akan lebih berat, maka dia akan bergerak ke bawah. Tapi kalau kurang dari ini, kurang dari ini, itu masih dimungkinkan dia nanti akan bergerak ke sana. Oke ya. Nanti beda kasusnya kalau apa? Berapa massa minimal M agar sistemnya tidak bergerak ke sini. Berarti kita kebalik nanti. Analisnya dibalik. Ini potensi bergeraknya tidak ke sini tapi ke sini. Paham ya? Jadi pertanyaan ini bisa dibalik. Ini tadi kan nilai maksimum M, nilai maksimum M mana tadi ini ya. Nilai maksimum M agar sistem tetap berada dalam keadaan dia maksimum, logikanya kalau ini lebih dari nilai maksimum dia akan bergerak ke bawah. Berarti potensi pergerakannya dianggap ke arah sini. Oke. Oke ya. Nah, sekarang bisa dibalik pertanyaannya. Bagaimanakah nilai minimum M agar sistem dalam keadaan diam? Berarti kalau ini minimum berapa agar nanti dia tetap diam dan tidak bergerak ke sini kan gitu. Berarti analisis gerakannya tadi kita melihat potensi bergerakannya adalah bukan ke sini sistemnya tapi ke sini. Jika yang ditanyakan adalah nilai minimum. Oke ya. Ini yang nyimak sampai habis pasti akan paham dan semoga sukses. Oke ya, sekian dari Mas Gaku untuk nomor ini, semoga bermanfaat. Tadi jawabannya mana yang ini ya? Oke, 96. Lanjut terus belajar, tetap semangat. Video berikutnya pasti akan menunggu kehadirannya untuk dipelajari. Oke, dan wes, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.